Karena itu kalau ada pejabat kami beri masukan, jangan marah ya Pak, karena sayang. Dan cara memberikan masukan pun mesti pakai rahmat, bukan teriak-teriak, merendahkan, menghina, menjelek-jelekan, bikin hoax. Itu bukan tipikal umat Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya Fir'aun, seburuk-buruknya, kata Allah, ini punya jabatan, ada setannya, setan khusus menggoda pejabat. Nanti kalau lain waktu saya kesini lagi, materinya bikin khusus Pak, fikih setan. Tuh. Ada 9 jenis setan, 9 Anda bayangkan Bu, di rumah tangga ada setan khusus Bu, tugasnya memecah belah suami istri, namanya Dasim, perempuannya Dasimah. Betul, saya tidak bohong, ada di Al-Baqarah ayat 102, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ibu belum nikah, suami ibu yang paling cantik lihatnya ibu. Habis nikah, istri orang paling cantik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak linataqarrab ila rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ini saya jawab pantunnya banyak rupanya tadi. Jadi saya jawab pakai satu pantun saja ya. Aura kasih makan udang. Alhamdulillah ada cakepnya. Makan udang sambil tertawa. Terima kasih sudah diundang. Diundang di tempat yang sangat istimewa. Yang kita hormati, kita banggakan tuan rumah keluarga besar Lanud Rusmi Nuryadin, yang kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarga besar Lanud ini yang dipimpin saat ini oleh Marsikal pertama Muhammad Nurdin dan jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini, menyehatkan, memuliakan semua yang bertugas di tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini dijadikan sebagai bagian dari tempat yang bersaksi di hadapan Allah kelak bahwa kita pernah berkumpul malam hari ini untuk berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi satu bagian yang kuat dan kokoh untuk menjaga ketahanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebelum saya lanjutkan untuk menyapa, saya ingin sedikit berbagi dengan bagian pesan kuat dari Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, untuk membiasakan mendoakan setiap tempat baru yang kita pijak dan orang-orang yang ada di dalamnya, supaya semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-80 sampai dengan 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita membiasakan masuk ke tempat manapun memohon kepada Allah supaya tempatnya diberkahi, diberikan nilai-nilai kebaikan, lalu didetilkan oleh Nabi lewat hadisnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha. Ya Allah, aku bermohon semoga orang-orang yang ada di tempat ini orang-orangnya menjadi baik, dan aku memohon kepadamu ya Allah, tempat yang kami pijak pun menjadi tempat yang baik. Karena itu kita turut mendoakan dan menyapa selain keluarga besar tuan rumah di Lanud Rusmi Nuryadin ini, di hadapan kita semua
saya mohon dan minta maaf membelakangi. Ada unsur Forkompinda yang hadir saat ini, baik mewakili Bapak Gubernur, kita juga dengar tadi ada dari Kajati, Pengadilan Agama, kemudian membersamai kita Pak Kapolda, sahabat kami Pak Muhammad Iqbal beserta Ibu. Kita doakan semuanya dan kita kirimkan pesan malam ini dari Pekanbaru, dari Lanut ini, insya Allah malam ini pejabatnya, pemangku kepentingannya, rakyatnya semua kompak untuk berzikir demi membangun negara kesatuan Indonesia dan makmur dan sejahtera insya Allah. Bu, jam berapa sampai sini? Jam 4, Masya Allah. Yang jam 5, yang maghrib di sini, yang zuhur di sini, nggak ada. Tadi saya sampai sudah lewat ya. Ini terima kasih, tempatnya luar biasa. Malam ini bukan konser musik ya. Ini panggung khusus yang didesain untuk tausiah spiritual. Jadi beliau tadi dan Lanut siapkan, Ustadz, kalau mau nyapa jamaah, kami siapkan ke depan kurang lebih sampai 6 meter supaya bisa lebih dekat dengan keluarga jamaah yang dicintai. Takbir. Quran surah ke-21 ayat 107. Kita biasakan dengan Quran supaya tidak ada yang bisa menolak dan mengelak. Yuk kita baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa ma arsalna. Kita bahas pakai na-nya dulu. Jika ada dalam Al-Quran kata kerja, kalimat, ayat yang diselipkan menggunakan na, bacanya panjang. Wa ma arsalna inna khalaqna, maka na-nya fungsinya dalam ilmu nahwu li ta'zimin nafsi fi ta'zimi sya'ni. Paham? Tidak. Na-nya fungsinya ingin menunjukkan informasi yang agung, informasi yang istimewa. Saking istimewanya Allah menyertakan keagungan zatnya, ta'zimun nafsi, sampai membawa keagungan zatnya untuk menunjukkan hebatnya, istimewanya, agungnya informasi yang ingin Allah sampaikan. Quran istimewa tidak? Agung tidak? Kenapa agung dan istimewa? Karena turunnya menggunakan na panjang. Inna anzalnahu fi lailatil, sama persis dengan bahasa turunnya Quran, ungkapan yang sama, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama pentingnya dengan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turun pakai na, inna, Nabi Muhammad diberikan tugas dan diutus pakai na, wa ma arsalna, dan demi keagunganku, demi keagungan zatku, kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang nabi yang teragung. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan kalimat dalam Qur'annya, ayatnya menggunakan na, memberikan kesan nabi ini lebih agung dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Adam istimewa, tapi ketika dipilih oleh Allah, kalimatnya cukup menggunakan istafa. Nuh istafa, Ibrahim istafa, keluarganya Imran sampai Isa alaihi salam istafa. Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nabi Muhammad tidak, kata Allah, wa ma arsalnaka, dan demi keagunganku tidaklah aku utus rasul yang terhebat ini, yang paling mulia ini, yang paling agung ini, kecuali membawa satu sifat yang termulia.
satu sifat yang termulia. Jadi keagungan Allah ini dilekatkan pada misinya Nabi dengan satu sifat, rahmatan lil alam. Allahu akbar. Tidaklah aku utus Rasul teragung ini demi keagungan zatku, kata Allah, kecuali dia membawa rahmat untuk semesta alam. Jemaah sekalian, apa itu rahmat? Dan apa alam yang dimaksudkan di sini? Dan yang ketiga, apa yang diinginkan Allah dengan ayat ini untuk orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW? Saya mau tanya dulu nih, di sini yang umatnya Nabi Muhammad boleh angkat tangan tuh. Semuanya, yakin nih? Baik, kita cek dulu nih. Di sini yang pernah cela orang angkat tangan. Di sini yang pernah bikin hoax angkat tangan tuh. Di sini yang pernah merendahkan orang angkat tangan. Tuh. Saking susahnya ngangkat tuh paling banyak, makanya nggak bisa ngangkat tuh ya. Kalau mencela itu rahmat bukan? Merendahkan orang itu rahmat bukan? Merampok itu rahmat bukan? Menghina itu rahmat bukan? Saya tidak utus Nabi Muhammad, kata Allah, yang teragung itu kecuali bawa rahmat. Dan tidak pernah ada orang mengaku umatnya Rasulullah kecuali mendapatkan percikan dari rahmat itu. Itulah yang sekarang coba kita akan kaji. Pulang dari sini, insya Allah setiap kita berubah menjadi pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan amin, kita ngaji dulu tuh. Ayo, satu, kita mulai pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah diikuti. Saya mau mulai pelan-pelan. Satu, apa itu rahmat? Dua, apa itu al-alamin? Dan yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu kali, coba dicek di hadis Muslim, nomor hadis 2539, yang meriwayatkan sahabat Nabi dulu agamanya Majusi, kemudian bingung dengan Majusinya, dia pindah kemudian masuk Kristen, lalu mendengar ada seorang mengaku Nabi di satu kota Yathrib yang berubah menjadi Madinah. 3 tahun sebelum Nabi wafat, tepatnya tahun 7 Hijrah, berangkatlah orang ini namanya Abdus Syams untuk mengkonfirmasi. Begitu melihat sosok ini, belum bicara, melihat wajahnya, senyumnya tulus, perhatiannya bagus, menyambut dengan keadaan yang baik, memperhatikan dengan sempurna, pandangan pertamanya kepada Nabi menjadikan pribadi ini langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diminta masuk Islam, tanpa diajak, tanpa diceramahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sosok ini masuk Islam, lalu dirubah namanya oleh Nabi dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Ini sanad ilmu, boleh merubah nama kalau dari nama yang dibawa itu tidak membawa sifat dan makna yang baik, atau namanya bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang dirubah namanya langsung oleh Nabi bila terkait dengan satu, makna yang tidak baik, atau kedua, bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdus Syams, hambanya matahari, kata Nabi, anta Abdurrahman, hambanya Allah yang penuh dengan rahmat. Maka diajarkan oleh Nabi sifat rahmat itu, perhatikan kata Nabi, sayangi dengan tulus, au kama qala, perhatikan dengan mulia, rawat dengan baik, berikan perhatian yang mendalam, tebarkan kasih sayang dengan luas, entah itu kepada manusia, hewan, sampai dengan tumbuhan. Maka pulanglah sosok ini Abdurrahman, di tengah jalan dia bertemu dengan anak kucing kecil. Kucing dibagi dua. Dibagi berapa?
Ada kucing rumahan namanya kitun. Diserap oleh orang di Inggris, maka berubah menjadi bahasa Inggris kitty. Ya, kucing rumahan. Makanya di rumah ada spray mereknya Hello Kitty. Kucing rumahan. Banyak dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Sukar, gula jadi sugar. Kitun, kucing jadi kitty, cat, kitty. Kalau kucingnya kucing liar, maka berubah namanya dari kitun menjadi hurratun. Anak kucingnya disebut dengan Hurairah. Maka dibawalah anak kucing kecil itu, dipraktekkan tausiah yang singkat dari Nabi tadi. Jangankan pada manusia, hewan pun kemudian dibawa. Lalu dipraktekkan perawatannya pada anak kucing kecil ini. Malam dingin diselimuti, lapar disuapi, seperti ayah menyuapi kepada anaknya, seperti ayah melindungi anaknya. Maka setiap jalan kemanapun, dibawalah anak kucing kecil ini, dimasukkan ke dalam jubahnya. Karena itulah malam ini saya spesial pakai jubah untuk mencontohkannya. Dimasukkan ke dalam jubahnya, tiba-tiba di jalan berpapasan dengan Rasulullah, anak kucing kecilnya mengeong-ngeong. Keluar dia, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapak anak kucing kecil. Saking perhatiannya yang dalam, kasihnya yang dalam, memberikan kebahagiaan yang dalam, maka engkau berikan perhatian kepada anak kucing seperti ayah memperhatikan anaknya. Abu Hurairah. Itulah sejarahnya. Ada sahabat Nabi yang disebut dengan Abu Hurairah. Nama ini bukan sekedar nama, tapi memberikan perjalanan kepada kita tentang arti menjadi seorang muslim. Mu'allaf datang pada Rasulullah, minta diajarkan tentang Islam. Yang diajarkan oleh Nabi pertama kali rahmatan lil alamin, sifat kasih yang dalam, sifat membahagiakan yang dalam, yang dengan itu kita selalu memikirkan yang baik-baik tentang apa dan siapa yang kita kasihi itu. Tempat rahmat disebut dengan rahim. Ibu punya rahim ya. Ibu-ibu punya rahim ya bu. Saya tanya pada ibu, di dalamnya disayang tidak? Disayang. Miring kanan susah, miring kiri susah, telungkup nggak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya yang di dalam itu merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Walaupun yang menjaga itu kadang-kadang merasakan hal yang tidak nyaman. Ada sebagian ahli hikmah mengatakan, kenapa anak-anak itu terlahir menangis? Ahli hikmah mereka mengatakan karena mereka takut tidak mendapatkan lagi rahmat seperti didapatkan oleh rahim ibundanya. Jadi kalau kita ingin katakan apa rahmat yang dibawa Nabi, yang dibawa Rasulullah pertama kali ajaran kasih yang sangat dalam. Bagaimana melihat semua orang itu punya sifat baik. Karena itu saya sering mengatakan Allah sangat mencintai orang salah yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Islam itu selalu mengajarkan, lihat setiap orang pada potensi kebaikannya. Di Masjid An-Nur pernah saya tanyakan kan, kenal Firaun? Ayo bilang kenal sekali lagi, pulang saya. Malam ini juga saya pulang mumpung ada di Lanut tuh. Tahu Firaun? Kejam tidak? Kejam tidak? Bukan cuma kejam, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Setiap melihat orang kalau tidak nyaman eksekusi. Antum untung hidupnya di masa sekarang tuh. Kalau hidup masa Firaun tuh, bosan Firaun, saya nggak suka dengan rambutnya. Bukan disuruh cukur, pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Makanya Nabi Musa ketika akan berdakwah doa dulu supaya nggak cepat tersinggung karena kata-katanya menyakitkan, nusuknya dalam. Nabi kan kalau doa sekali doa diijabah. Kalau Nabi Musa nggak punya sifat sabar, cepat bosanan, Firaun menghardik, ya Allah bosan, matiin aja, mati tuh. Cuman buat kita nggak ada hikmahnya tentang indah dan kasihnya ajaran Islam yang sangat dalam. Firaun hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, tapi Fir'aunnya, tolong catat ini ya, Fir'aunnya
Allah masih memberlakukan rahmatnya, diutus dua nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20 Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, sekarang kalian siap-siap pergi ke Fir'aun. Untuk apa ya Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dia sudah mulai bergeser dari kewenangan, dititipkan jabatan, dia menyimpang. Hati-hati Pak yang punya jabatan di belakang. Udah gak usah tepuk tangan. Ini saya sedang mengingatkan, dan fungsi ulama begitu, karena sayang mengingatkan. Kalau tidak sayang, tak diingatkan, bahaya. Kan kita menginginkan semua pejabat juga masuk surga, rakyatnya masuk surga. Yang paling indah kita bergandengan lalu masuk surga, seperti Allah sampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada serombongan orang takwa yang masuk surga, masuknya bergandengan tangan. Saya menginginkan ketika Allah tetapkan, misal Adi Hidayat dengan izin Allah, kalau Allah izinkan masuk, saya pengen tangan kanannya gandeng Pak Muhammad Nurdin, tangan kirinya gandeng Pak Muhammad Iqbal, ya, yang lainnya ikut sama-sama dengan jamaah bareng-bareng. Kan itu yang kita inginkan. Karena itu kalau ada pejabat kami beri masukan, jangan marah ya Pak, karena sayang. Dan cara memberikan masukan pun mesti pakai rahmat, bukan teriak-teriak, merendahkan, menghina, menjelek-jelekan, bikin hoax. Itu bukan tipikal umat Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya Fir'aun, seburuk-buruknya, kata Allah, ini punya jabatan, ada setannya, setan khusus menggoda pejabat. Nanti kalau lain waktu saya kesini lagi, materinya bikin khusus Pak, fikih setan. Ada 9 jenis setan, 9 Anda bayangkan. Bu, di rumah tangga ada setan khusus Bu, tugasnya memecah belah suami istri, namanya Dasim, perempuannya Dasimah. Betul, saya tidak bohong, ada di Al-Baqarah ayat 102, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ibu belum nikah, suami ibu yang paling cantik lihatnya ibu, habis nikah istri orang paling cantik Bu, digambarkan. Karena itu bagaimana nanti konsisten mendapatkan kenyamanan dalam rumah tangga, ada fikihnya. Di jabatan juga ada setannya. Tapi perhatikan baik-baik, kata Allah, Musa, Harun, ini ada potensi Fir'aun, kedudukannya diselewengkan. Engkau aku tugaskan, perhatikan baik-baik, bukan ingin menurunkan jabatannya, datang kepadanya, sampaikan dengan lemah lembut, supaya ia kembali pada kewenangan yang baiknya dan memberikan putusan-putusan yang bermaslahat. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan lemah lembut. Jadi yang paling indah dalam Islam, tidak ada satupun kemudian ajakan, tidak ada satupun arahan untuk menjatuhkan seseorang dari kekuasaannya, tapi berikan nasihat yang lembut untuk menyadarkannya supaya kembali pada kebaikan. Hati-hati di jabatan, ada peluang untuk menyeleweng, tapi datang kemudian fungsi ulama, luruskan dengan penuh kesantunan dan kebaikan. Turun, faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lemah lembut. Saya mau tanya pada Anda, ini yang di depan Anda semua Fir'aun bukan? Fir'aun bukan? Bukan. Muslim bukan? Fir'aun Muslim bukan? Fir'aun bukan Muslim, belum beriman dan tidak beriman, pongah, ngaku Tuhan, kasar sikapnya. Diturunkan Musa dan Harun utusan, katakan yang lemah lembut. Kita, saya, Anda sama-sama Muslim, Allah tugaskan dan amanahkan dengan tugas-tugas berbeda. Ada yang pemimpin, ada yang pebisnis, ada yang arsitek, ada yang ulama, ada yang di kebun, ada yang berbisnis, semua beragam dan mengaku muslim. Kalau pada non muslim saja ayat Quran datang untuk menanamkan rahmat, maka bagaimana dengan sesama muslim? Turun ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Sepanjang seseorang mengaku dan mengatakan dia beriman, maka kata Al-Quran, posisikan orang beriman itu sebagai saudara sebapa. Punya adik, punya kakak, pernah mencela kakak, pernah mencela adik, enak gak saat mencela adik?
Enak tidak saat mencela kakak? Tidak. Posisikan saudara-saudara seiman seperti adik dan kakak kita sebapa. Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang keturunan Nabi Adam angkat tangan? Kita semuanya. Nah, sepanjang kita disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan 7 kali? Salah satu hikmah hitungannya supaya 7 hari dalam sepekan kita menerbangkan rahmat dalam kehidupan semesta alam. Sayang, kasih, nyaman, toleran, kebaikan. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad sudah mengaku muslim, seharusnya tidak diajarkan lagi tentang toleransi. Tidak diajarkan lagi tentang kasih sayang. Karena ajaran yang sudah dia anut semua membawa nama kasih dan sayang. Siapa nama Nabi kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah tidak cukupkan dengan nama dan misinya, maka diturunkan nama yang menjadi percikan dari sifat rahmat itu. Pilihannya langsung dari Allah, Muhammad. Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini antara kita saja nih, tolong jangan dibocorin ya. Nama Muhammad itu bukan nama pemberian manusia. Mungkin belum banyak yang tahu ini. Nama Muhammad itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diwariskan turun menurun pada setiap nabi yang dilantik menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa namanya dari Allah, betul. Yahya namanya dari Allah, betul. Tapi diberikan namanya saat lahir. Muhammad tidak. Namanya diviralkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada semua nabi saat dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada satu nabi bertugas formal sebagai nabi, sebagai rasul, kecuali dia harus berikrar dulu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu didokumentasikan dalam Al-Quran di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-81. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Perjanjian kita dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian manusia biasa dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian Nabi dengan Allah pindah Ali Imran 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Dan pahami, pelajari, ingat-ingat, ketahui ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di bumi, semua nabi. Jadi ada anbiya, ada nabiyin, itu beda. Surah ke-21 di Quran surah apa namanya? Al-Anbiya. Kalau disebutkan anbiya itu artinya beberapa nabi. 3, 4, 5 anbiya. Kenapa disebut surah Al-Anbiya? Karena di dalamnya ada pelajaran tentang kehidupan beberapa nabi. Tapi kalau kita ganti jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, diurut dari Nabi Muhammad sampai ketemu ke Nabi Adam alaihissalam, semua nabi, maka ganti kalimatnya dari anbiya menjadi nabiyin. Apa namanya? Nabiyin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pelajari, pahami, ketahui ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi saat dilantik menjadi nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kata Allah, aku lantik engkau jadi nabi sekarang, tapi engkau harus komitmen. Bila engkau bertugas bersamaan dengan hadirnya nabi terakhir yang mulia, Muhammad, maka kalian harus menolongnya, membelanya, dan ikut ajarannya. Itu disampaikan oleh Allah sejak nabi pertama bertugas di bumi sampai nabi terakhir dan rasul terakhir Isa alaihi salam. Karena itu nama Nabi Muhammad itu tersebut di semua kitab-kitab yang dibawa oleh semua nabi. Dalam Taurat ada, di Injil ada. Dari mana taunya? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, melakukan perjalanan dengan 3 orang sahabatnya. 1 Sulaiman, 2 Hailullah bin Hajij,
Ketiga, ada yang bernama Himran. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib melakukan perjalanan ke Syam. Datang ke Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Kristen, rahib pada masa itu. Maka ditanya, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, kami dari Mekah. Tempatnya di sini, posisinya di sini. Kata pendeta ini, perhatikan baik-baik. Akan datang dari tempat kalian seorang nabi terakhir, nabi yang istimewa, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Jadi di masa-masa lalu namanya sudah ada. Namanya Muhammad. Maka 4 orang ini sepakat, kalau nanti mereka punya cucu lahiran, orang pertama yang punya cucu akan diberi nama dengan Muhammad, warisan dari nama yang disampaikan pendeta tadi, yang sanadnya tersambung sampai dengan ke atas. Maka ternyata yang punya anak duluan putranya Abdul Muttalib, namanya Abdullah, dan lahirlah dari Abdullah itu, dari rahim istrinya Aminah radhiyallahu taala anha, lahir seorang anak diberi nama siapa? Muhammad. Jadi bukan nama biasa. Pertanyaannya, apa artinya Muhammad? Tuh. Apa kaitan dengan moderat dan toleransi? Apa kaitan dengan rahmat? Muhammad itu bentuk superlatif, sirah mubalaghah dari kata Mahmud. Saya senang bahas nama ini karena dan lalu dengan Pak Kapolda Muhammad namanya tuh. Ya. Nanti kita lihat contohnya langsung, termasuk kita deh. Mahmud, jika ada orang punya sifat baik secara sosial, maaf, 1 sifat saja, jujur tapi kurang sabar, nah, itu Mahmud. Oh, jangan tunjuk orang Mahmud ente gede. 1 sifat, konsisten di 1 sifat baik, yang lain belum. Tapi kalau Anda ingin gabungkan semua sifat baik secara sosial, sabar, jujur, suka menolong, sopan, lemah lembut, penuh senyum, gabungkan jadi satu sebagai sifat kasih yang dalam dari pancaran rahmat, maka jadikan namanya dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebutkan dengan nama Muhammad? Ingin memberikan gambaran yang sesuai dengan misi yang dibawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kumpulan sifat rahmat itu bila diteruskan dalam pergaulan kehidupan kita secara sosial, maka namanya disebut dengan Muhammad. Dan nama itu nggak pernah ada di lingkungan jahiliyah pada masa itu. Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, Zaid ada, Usamah ada, Muhammad tidak ada. Jadi ketika diberi nama oleh Allah dengan Muhammad, ingin memberikan kesan, tidaklah Nabi ini bergaul dengan siapapun dalam kehidupannya kecuali membawa contoh kemuliaan dan kebaikan. Balik ke hadis Muslim, nomor hadis 2539 tadi, riwayat sahabat Abu Hurairah. Beberapa sahabat datang kepada Nabi berkata begini, ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah supaya mengazab dan melaknat orang musyrik itu, katanya. Udah didakwahin gak mau masuk Islam juga, dibaik-baikin masih ngejahatin juga. Ya Rasulullah, mohon angkat tanganmu, mohon doakan pada Allah supaya mengazab mereka. Apa jawab Nabi? Perhatikan baik-baik. Innama bu'ithtu rahmatan wa ma bu'ithtu la'anan. Aku ini diutus membawa rahmat. Aku diutus membawa ajaran kasih. Aku diutus untuk mengajar kebaikan, bukan untuk laknat orang. Muhammad. Allahu Akbar, salat depan Ka'bah, ruku. Begitu ruku, datang orang iseng naruh kotoran di punggung Nabi. Kotoran cukup banyak. Saya tanya antum deh ya, kalau sedang sholat ditaruh kotoran di belakang tuh, di punggung kita taruh kotoran, kira-kira kalau kita tahu orangnya, apa respon kita? Oh, ketawa aja, selesaikan. Bangun Nabi, selesai sholat, cukup dibersihkan kemudian dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Alasannya sederhana, karena dia naruh kotoran itu bukan karena benci, karena tidak tahu tentang status Nabi. Yang paling tinggi lagi nih, Nabi datang ke Taif. Tahu Taif? Ya, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya.
Di Mekah diusir, datang ke Taif, sekampung Taif diprovokasi satu orang. Anak-anaknya keluar, remajanya keluar, dewasanya keluar, dia bawa batu lempar Nabi. Sampai perisai hidupnya Zaid, ya, anak adopsinya Nabi itu sudah terluka parah. Dibawa Nabi mundur, istirahat di bawah pohon, datang dua malaikat penjaga gunung. Ini nggak tanggung malaikat nih. Kata dua malaikat ini, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama au kama qala. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah saat ini, kami tidak senang melihat engkau cedera dan dilukai oleh mereka. Ya Allah, mohonkan ya Rasulullah, minta pada Allah supaya kami diizinkan mengangkat dua bukit di Taif untuk menghimpit mereka yang telah menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka itu belum tahu saja. Bukan karena benci dengan saya, cuman karena belum tahu. Yang belum tahu bukan disakiti, yang belum tahu diberitahu. Saya bermohon pada Allah, besok-besok di Taif ini ada orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, yang dewasa, yang remaja akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Belum selesai, lihat kalimatnya nih. Ilahi ila man takiluni am ila qaribin yu'limuni أو إلى بعيد يؤذيني فأنا راض ما لم تكن غاضبا علي لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, setelah aku dilukai, dilempari di tempat ini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku? Apakah tempatnya dekat dari sini dan aku dilempari lagi? Ataukah masih jauh tapi aku akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah, sepanjang yang marah bukan engkau kepadaku. Tidak ada daya kekuatan kecuali atas rahmatmu ya Allah. Setelah keluar kalimat itu, maaf, itulah kemudian yang menjadikan Allah mengundangnya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rahmat bila dipraktekan, maka pemilik rahmat, Rahman dan Rahim itu akan mencurahkan semua karunia-Nya untuk mengangkat hambanya. Ini kalau nyampaikan ini seringkali berhenti saya ceramah. Tapi penting untuk kita ketahui betapa rahmatnya Rasulullah kepada kita semuanya. Sampai Jibril mengatakan kalau disebut nama Muhammad, nggak sholawat yang dengar itu, keterlaluan orang itu. Shallu ala nabi. Ini riwayat memang perlu diverifikasi tapi dalam. Tadi masih hidup, sekarang saat sekaratnya di ujung wafat. Dalam pangkuan Sayyidah Aisyah, dibawakan kemudian sebaskom air oleh Fudail anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kita ketahui berwudu kemudian sholat wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ada satu riwayat yang kalaupun kita perlu verifikasi, perhatikan baik-baik. Datang Jibril sebelum wafat, memalingkan wajahnya. Nabi bertanya, "Wa kama qala wa kama hadatsa?" Ya Jibril, kenapa berpaling? Kata Jibril, saya tidak ingin melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Nabi mengkonfirmasi apakah akan terasa kematian itu. Padahal Nabi sudah tahu, karena ilmu kan disampaikan oleh Allah pada Nabi. Hanya ingin mengonfirmasi satu bagian yang akan didengar oleh umatnya di Riau ini. Perhatikan baik-baik. Kullu nafsi dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Tiba yang terpikir apa? Bukan dirinya, bukan sakaratul mautnya, yang difikirkan saya, Anda, kita saat ini. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, kalaulah diperkenankan, engkau timpakan seluruh rasa sakit yang dialami oleh umatku dalam sakaratul maut itu, timpakan kepadaku saat ini, supaya umatku nanti tidak ada yang merasakan lagi sakaratul maut. Timpakan kepadaku saat ini. Kurang sayang apa lagi? Makanya malaikat Jibril itu paling sebel kalau ada orang disebutkan nama Rasulullah, setidaknya dia bersalawat. Ini tidak bersalawat, kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, keterlaluan orang itu. Karena saking dalamnya rahmatnya. Dan yang paling menarik, ternyata ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umatnya Rasulullah, yang pertama dia dapatkan setelah berislam sebagai pancaran dari semua ibadahnya itu adalah mendapatkan percikan rahmatnya. Mendapatkan percikan apa? Rahmatnya.
Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cukup dengan mengatakan saya Muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka apa yang pertama kali dikonfirmasi oleh Nabi SAW? Ternyata maaf, bukan berapa rajin Anda puasa, bukan berapa banyak Anda sholat, bukan berapa kali Anda umrah dan haji. Yang pertama kali dikonfirmasi, berapa mulia Anda mempraktekkan hasil ibadah itu melalui akhlak dan kasih sayang dalam kehidupan. Yuk kita contohkan hadis sahih, hadis Muslim. Maaf ya, ada orang datang kata Nabi di hari kiamat. Ini cepet aja nih pakai terjemahan. Dia membawa pahala rajin sholat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, rajin sholat. Hati-hati nih kalau saya sampaikan dari Nabi berarti akan kejadian nih. Rajin sholat. 2 wasyamin, rajin puasa. 3 wazakatin, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang kata Nabi, dia datang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi saat yang sama ternyata membawa dosa, rajin mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa daraba hadza, rajin bertengkar dengan orang lain. Sama-sama muslim, sama-sama sholat, tapi senang mencaci satu dengan yang lainnya. Sama-sama ngaji, ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sama-sama rajin menuduh. Ada yang begitu sekarang? Ayo jawab, kenapa diam? Ada tidak? Ada tidak? Yang paling dahsyat tuh yang terakhir tuh, wasafaka dama hadza. Ada yang kelihatannya sholat, rajin kumpul-kumpul, tapi ternyata tidak membekas dari sholatnya, dan dia menumpahkan darah membawa nama Islam di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar, dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dan itu kejadian. Ini seringkali saya bahas ya untuk tidak pernah berulang. Insya Allah tidak akan kejadian lagi di negara kesatuan Republik Indonesia ya. Pak Kapolda, Pak Iqbal itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu buar meledak itu Bu, saya itu sedang di Lampung Bu, itu jamaah instruksi angkat tangan, Ustaz apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kata Nabi akan ada umat yang aneh-aneh begitu tuh. Nah kalau ada yang begitu, itu berarti belum berhasil sholatnya. Karena orang kalau sudah sholatnya benar itu, yang pertama dikonfirmasi itu bukan berapa panjang rukuknya, bukan berapa panjang sujudnya, tapi yang dikonfirmasi oleh Allah, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal. Itu apa itu fakhsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan pernah terlibat dalam pornografi. Kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan melambai. Bukan di sini nih ya, bukan di sini nih. Jakarta sono ada yang tangkap sama polisi, terima kasih tuh, malam-malam kena razia. Nama siapa? Nia Pak. Yang benar Nia. Nama lengkap Kurniadi. Karena sholat tuh nggak begitu. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Ya, hati-hati. Jangan sampai Anda sholat ternyata diperiksa di handphone yang dibawa dalam sholat gambar-gambar yang tidak elok. Itu fahsya, Joni. Itu fahsya. Jadi nggak mungkin ada orang sholat melanggar ketentuan sholat, keluar dari rahmat berbuat fahsya, itu mustahil. Zina fahsya, selingkuh fahsya. Betapa banyak sekarang orang ketangkap karena selingkuh. Paling sebel begitu masuk ke pengadilan pakai kerudung, begitu ditangkap pakai peci. Ya. Dan ini yang pertama kali dikonfirmasi. Orang sholat itu pasti pancaran pertamanya rahmat. 2, mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya maaf, nafsu perut dan akal. Menipu mungkar, bikin hoax mungkar,
berselisih mungkar, merampok mungkar, membunuh mungkar, korupsi mungkar. Yang dicek oleh Allah pertama kali konfirmasinya, sekali lagi, bukan berapa panjang Anda rukuk dan sujud, berapa banyak Anda menebarkan rahmat selepas sholat. Karena itu sholat ditutup dengan kalimat rahmat, damai, tenang, tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dalam setiap gerakan sholat dilatih 3 hal. 1, menebarkan salam. 2, menebarkan rahmat. 3, menebarkan berkah. Orang sholat. Jadi mustahil ada orang sholat korupsi. Tangan tahiyat tuh nggak mungkin dipakai maksiat. Malu. Tiap hari jari telunjuk nih pakai tahiyat. Bahkan ada yang gerak-gerak begini tuh. Nanti kita belajar, ya. Kita belajar. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah ntar ya. Ya, kita belajar. Intinya tangan tahiyat, telunjuk pakai sholat, tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang gerak-gerak, dipakai sholat. Apa enggak malu telunjuk ini digunakan maksiat? Hati-hati pas sekda tuh ya, teman-teman yang lain. Lagi ada proyek tawaran, datang orang mengatakan, Pak, ini kan ada renovasi. Kami ikut Pak, Bapak tunjuk langsung fee-nya 10 miliar. Mau Pak? Karena beliau udah ngaji, beliau jawab, maaf ya, ini telunjuk saya telunjuk tahiyat, tidak akan saya gunakan untuk maksiat. Masya Allah. Ya. Ya, tapi namanya setan. Dia nggak kenal putus asa. Antum bari takbir aja digoda. Udah baca belum hadisnya? Kalau belum sholat semua fokus. Tapi begitu Anda takbir kata Nabi, setan datang goda orang sholat, namanya khanzab tuh. Kata Nabi, dia tanamkan semua hal yang tidak ingin diingat jadi ingat. Anda kan tadi pas takbir Isya udah beda kan? Ini ustadznya bener ada nggak gitu kan? Tadinya nggak begitu, jadi begitu takbir muncul semua. Artinya apa? Setan kadang melampaui itu. Tolak. Jari saya jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Balik lagi dia. Rapat balik, Pak. Nambah katanya Pak, 20 miliar. Bentar deh saya istihoroh dulu. Nggak boleh ada istihoroh dalam maksiat Pak. Istihoroh. Nah itu perilaku itu ada. Apa yang terjadi? Jangan main-main tuh. Hadis Muslim, standar kedua dalam sahih di bidang hadis, Bukhari dan Muslim, sahih. Maka apa yang terjadi? Maaf ya, maaf nih. Kalau ada orang sholat lalu mencela dan nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya tuh. Begitu keluar tuh imamnya belagu banget tuh, baru lulus dari pesantren aja Yasin. Padahal maghrib sholatnya misalkan. Itu maaf tuh. Kalau ada orang sholat lantas mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela itu. Jadi Masya Allah tuh, enak tidak dicela, pengen ditransfer. Ini baru pulang umrah nih, habis umrah misalnya, maaf nih ya, membanggakan diri, menzalimi orang. Zakat, habis zakat misalnya mengangkat status, merendahkan yang dizakati. Ya izin Pak, ini saya ada zakat, memang nggak banyak, cuma 25 juta. Waduh Pak, terima kasih banyak Pak, semoga Bapak berkah. Enggak, ini kan dari Allah saja. Ini kan kewajiban saya, Bapak kan miskin. Misal. Memang keluar tapi nyakitin, itu terima uangnya. Saat Anda menerima itu, Anda mendapatkan plus transferan pahala zakat dia pada Anda. Itu begitu seseorang berbuat baik dalam amalan ritual, berbuat buruk secara sosial, terjadi transfer pahala kepada yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis bekal baiknya, ada sisa menzalimi orang, dibawa keburukan orang itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka, disebut oleh Nabi al-muflis, orang bangkrut. Jadi perkara rahmat itu bukan perkara asing bagi kita. Perkara berbuat baik itu bukan perkara yang sederhana, tinggi, sampai semua ibadah ritual itu ukuran akhirnya adalah nilai-nilai kebaikan yang kita pancarkan dalam kehidupan. Jadi kalau temanya moderat, kita itu udah khatam. Karena semua ayat Qur'annya mengarahkan kita kepada aspek-aspek kemuliaan.
Yo, satu sudah tuh. Muhammad tadi sudah kita bahas. Disebut Muhammad dan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, praktekkan ajaran kasih. Kepada siapa? Lil alamin. Apa lil alamin di sini? Saya percepat. Semua alam. Semua manusia alam bukan. Hewan alam bukan. Tumbuhan alam bukan. Allahu Akbar. Orang Islam itu bukan hanya baik sama manusia, pada hewan dan tumbuhan pun baik. Yuk, saya cek pelan-pelan ya. Di sana banyak tumbuhan ada. Tadi lewat tumbuhan kan? Boleh nggak nginjak sembarangan? Boleh nggak nyabut sembarangan? Nih, yang saya gambarkan bukan yang itu. Yang ingin saya gambarkan dalam suasana damai saja nggak boleh ya. Yang mau saya gambarkan suasana perang yang sedahsyat-dahsyatnya. Yang paling dahsyat. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan. Makanya di surat At-Taubah, Al-Bara'ah surah 9 itu kenapa dibukanya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Cuma surah At-Taubah satu-satunya yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Karena yang tidak ada di At-Taubah diganti di An-Naml ayat ke-30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Kenapa At-Taubah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena At-Taubah itu izin membela diri saat diinvasi. Saat diserang, saat dijajah, datang pasukan mau menghancurkan Nabi di Madinah, turun izin bela diri, disebut dengan jihad. Tapi karena dalam jihad praktek militer itu ada peperangan, tak ada rahmat Allah, tak ada kasih sayang dalam perang, maka tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tanya pada para pertempur ini, ada nggak dalam perang pakai kasih sayang? Izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Maaf ya, nggak ada begitu. Ada bidik-bidik, kunci-kunci, tembak-tembak, nggak ada kasih sayang. Cuman sedahsyat-dahsyatnya perang, maaf, dalam Islam tuh aturannya ketat, jangan cabut tanaman. Di mana ada aturan itu? Dalam perang, jangan mencabut tanaman sembarangan. Jangan menginjak tanaman-tanaman yang sedang tumbuh bagus. Dalam perang, Anda bayangkan. Maka kalau dalam perang saja tidak dibenarkan kita menghilangkan rahmat pada tumbuhan, bagaimana dosanya orang yang menggunduli hutan dalam suasana damai? Bagaimana dosanya orang yang menyebabkan banjir bandang karena menggunduli tidak dikembalikan pada sifat yang baik lagi? Itulah sebabnya kenapa menanam pohon itu begitu banyak pahalanya. Saya senang kalau lihat TNI Polri tanam pohon, itu pahalanya banyak. Karena gambaran dari rahmat. Jadi Islam itu jangankan pada manusia, tumbuhan dijaga. Hewan. Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Disembelihnya dijatuhkan dulu atau dibiarkan berdiri sembelih? Jatuhkan dulu. Jatuhkannya lemah lembut atau kasar? Oh, masa? Lihat wajah-wajahnya nggak pede itu. Lihat dalam Islam sampai diajarin zikirnya. Teman-teman tinggal buka YouTube, klik ya cara menenangkan kambing sebelum disembelih. Itu ada, tutup dengan telinga ke matanya, bacain depannya, tidur kambingnya. Kalau sapi bacain tenang, jatuhkan lembut, jatuh sendiri. Dalam Islam cuma diajarkan. Yang paling hebat, tajamkan pisaunya sebelum penyembelihan. Kata Nabi, tajamkan pisaumu supaya tidak menzalimi hewan yang akan disembelih itu. Dan dipastikan sekali tarik selesai, bukan digorok-gorok begini. Dan hebatnya, tajamkan pisaumu dan tidak dilakukan di depan hewannya. Awas Idul Adha tuh, jangan sampai terjadi diasah depan kambingnya. Sabar ya, ini bentar nih, paling sebentar klik habis. Ini saya lihat ada aja habis disembelih, kepala kambingnya kasih rokok. Mana oknumnya sini tuh? Itu menghilangkan rahmat. Anda bayangkan hewan. Dan betapa banyak ada orang dapat ampunan Allah karena hewan dan dapat azab karena hewan. Pernah dengar ada seorang perempuan, maaf Bu ya, bukan ibu yang di sini nih. Ya.
Seorang perempuan yang dihukum di neraka gara-gara menyiksa kucing. Pernah dengar kisahnya? Miara kucing sengaja tidak diberi makan, dizalimi, tidak diberi minum, hanya diperhatikan sampai datang mautnya. Direspon oleh Nabi dengan kalimat yang sangat luar biasa dahsyat. Akan diperlakukan serupa ia di neraka. Tapi sebaliknya, seorang perempuan malam yang divonis oleh manusia-manusia dengan perempuan yang kotor, perempuan yang bernajis, taubat hanya karena seekor hewan yang lekat dengan najis di dalamnya. Karena anjing kehausan. Perhatikan indahnya ajaran Islam. Anjing kehausan di ujung sekaratnya, dalam keadaan mencari minum, ditemukan oleh seorang perempuan malam, datang lewat. Ada kisah mengatakan dia mengambil bagian dari selop sepatunya, ada yang mengatakan dia mengambil benda di sampingnya, lalu mengambil air ke sumur, diminumkan ke anjing itu sampai dia segar kembali. Begitu itu dilakukan dengan ketulusannya karena Allah, lewat anjing hidup lagi, diterima taubatnya oleh Allah. Dia belajar dari anjing itu. Anjing yang najis saja, yang dihukumi haram, dikecam oleh manusia, kadang disebut najis, dia bisa mulia dan hidup kembali. Maka saya pun ketika diburuk-burukan, dijelekkan, dinajisi oleh orang, pasti ada peluang untuk bertobat. Lewat anjing jadi taat. Bukankah ada satu hewan yang disanjung dalam Al-Quran, anjing di surah Al-Kahf itu? Dan disebut sebagai anjing yang dihidupkan dan bisa menikmati surga. Jadi bagaimana Islam mengatur? Pada tumbuhan bagus, pada hewan baik, maka pada manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada tumbuhan dan hewan seharusnya lebih daripada itu. Itu poinnya. Dan yang paling utama sifat rahmat itu dicontohkan dulu sesama muslimnya, baru keluar. Ya, Muhammadur Rasulullah. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama, pemilik rahmat. Kata Allah, sifat umatnya Nabi Muhammad itu sesama umat Nabi Muhammad, sesama muslim, dia tebarkan rahmat. Bukan menebarkan perselisihan, bukan menebarkan cemoohan. Nah, seringkali terjadi perselisihan dan cemoohan itu babnya satu, karena kurang pengetahuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah nih, keluar dari saf. Harusnya tidak pakai basmalah, harusnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma persoalan bismillah antara keras dengan pelan dengan silent, tiba kemudian tidak saling kenal. Assalamualaikum. Beda manhaj. Tuh, hati-hati. Babnya ilmu. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, setelah kita mengerti sifat umat Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammad, maka yang kedua, pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan rahmat itu. Ada ilmu yang terkait dengan ibadah, ada ilmu yang terkait dengan muamalah. Jangan bertengkar pada urusan ibadah yang furu'iyah. Yang pokok kita luruskan, sepanjang sama-sama pokok. Muslim, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya masih ke Mekah, Tuhannya Allah, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada penyimpangan, saudara. Kalau kelihatan beda, dia bismillahnya kencang, yang ini bismillahnya sir, yang ini nggak ada, cek. Kok bisa Nabi dikeraskan? Kok bisa Nabi disilentkan? Kok bisa Nabi nggak baca? Oh, begitu dilihat riwayatnya 70 hadisnya. Kapan Nabi tidak membaca basmalah? Di awal-awal riwayat Nabi datang, diangkat jadi Rasul, belum turun kemudian ayat pemisah di antara surah-surah Al-Quran. Semua surat nyambung. Al-Baqarah langsung ke Ali Imran, Ali Imran langsung nyambung ke An-Nisa, An-Nisa nyambung ke Al-Maidah sampai ke An-Nas. Anak kecil belum balik tanya pada Nabi, namanya Abdullah, bapaknya Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan pemisah antara surat satu dengan yang lain sehingga umat di masa depan bisa membedakan mana satu surat dengan yang lainnya? Maka diturunkanlah karena pertanyaan itu ayat tunggal, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibacakanlah setiap membacakan surah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas kecuali surah At-Taubah.
Khusus Al-Fatihah, kadang Nabi ngimamin dibaca bismillahnya dengan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau jadi imam silent, itu nggak usah ditempelin di mic kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ditempel disuarakan itu sama dengan jahar. Silent. Ada yang nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang dibaca rakaat pertama, riwayat sahabat Abu Hurairah, Nabi ngimami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah nggak dibaca. 4 cara 70 hadis. Keempat cara ini namanya manhaj. Semua himpunan yang tersambung ke Nabi. Tapi kan nggak mungkin kita pilih keempat-empatnya. Nggak bisa Ustaz. Lanut Rusminul Yadin ini lanut istimewa. Semua sunnah Nabi dikumpulkan. Jadi imam di masjid, skuadron 16. Begitu takbir, Allahu Akbar, bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Mesti pilih salah satu. Ketika dipilih salah satu, bahasa Arabnya ma dhahaba ilaihi. Apa yang ingin diambil untuk memudahkan. Imam Syafi'i memilih keraskan, ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih enggak dibaca, ma dhahaba ilaihi Malik wa Abu Hanifata. Imam Ahmad memilih di silent, ma dhahaba ilaihi Ahmad. Karena kepanjangan ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mazhab itu bukan pendapat pribadi. Mazhab itu pilihan yang tersambung, itu jalurnya ke Nabi SAW. Karena nggak mungkin dibaca keempat-empatnya. Jelas? Jadi nggak ada hubungannya termasuk dengan NU dan Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. NU nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadiyah. Karena saat ayat itu turun, Muhammadiyah, NU belum lahir. Ini penting nih saya kasih tahu nih. Saya 2010 tugas di Mekah, Pak. Ya, nyambut jemaah haji pertama, Isya. Jadi begitu masuk, samping saya persis jemaah pertama. Imam saya sudes. Istau. Dalam hati kita bilang kan udah tahu. Takbir tuh. Begitu ngimamin, kan madhabnya Hambali itu, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komen jamaah pertama samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Sampai sana tuh. Yang perlu kita bangun itu kesamaannya. Karena pendirinya pun bersaudara. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwish. Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. 14 tahun kemudian saudara beliau juga dari jalur berbeda bersaudara. Namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu dari nasab bersaudara, belajar bahkan pada guru yang sama sebelum ke Mekah, di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Berangkat ngajinya di tempat yang sama. Ngaji di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau As-Sambasi, ada yang mengatakan demikian. Ngaji di Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian satu memperdalam di Turath, lalu mengarang 19 kitab. Ya, dari mulai Adabul Alim wal Muta'allim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, 19 kitab. Itu saya baca, saya pelajarin, saya hafalin tuh. Yang satu lagi mempraktekkan isi kitab, pulang-pulang dipraktekkan. Ini baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Langsung praktekkan, bikin panti yatim. Panti yatim bikin rumah sakit. Jadi dakwah yang satu di aspek praktikal, yang satu pada teori klasikal. Itu kalau digabungkan sempurna, kuat, kokoh, dan jadi penopang bagi NKRI kita. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika yang satu mengaji, yang lain ikut. Kenapa yang ini baca ini? Pelajari ilmunya. Dengan paham ilmu itu bertambah wawasan kita. Oh, mengerti kita. Kalau ini kunut, ini dalilnya.
Kalau ini tidak kunut, ini dalilnya. Imamnya yang kunut, yang belakang kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, mufti Saudi Arabia yang telah wafat. Syekh bin Bas, mufti Saudi Arabia yang telah wafat. Mazhabnya Hambali, kata mereka berdua, kalau ada imamnya kunut kita bermakmum, dan kita tidak kunut, imamnya kunut, ikut imam, aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Kalau ada imamnya tidak kunut, yang di belakang biasa kunut, bermakmum di belakang imam dan imamnya tidak kunut, ikuti dan tidak perlu sujud sahwi. Jelas? Jika depan imamnya kunut, aminkan, jangan baca yang lain-lain. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Nggak selesai-selesai. Ulama sudah menyampaikan hukum, yang salaf sampai yang khalaf, yang dulu sampai yang sekarang. Mereka hafal Quran, hafal hadis, hafal riwayat, hafal sejarah, keluarkan hukum. Kunut boleh, tak kunut boleh. Jadi imam kunut ikuti, imam tak kunut ikuti. Selesai masalah. Antum dari wajah udah kelihatan, imam bukan, ulama bukan, hafal Quran setengah juga enggak. Tuh kan, baca masih belepotan, hadis pakai terjemahan. Ya, sejarah enggak tuntas. Lalu bisa memberikan fatwa, cita-cita masuk surga, ente siapa? Bawaannya ribut terus. Yang kunut benar, yang tak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Gitu. Paham? Jadi bab ilmu itu sangat penting. Ini bab ibadah. Jadi mulai sekarang saya minta, saya mohon, ngajinya yang tuntas. Kalau bisa tingkatkan kualitas. Kalau takbir sampai salam saja, betul, bagus, sah sholat, pahala dituliskan. Tapi barokahnya sholat kita nggak dapat. Apa barokahnya itu? Membuat kita semakin lebih baik. Saya ulang, membuat kita semakin lebih baik. Jadi kalau kita cuma takbir begini, Allahu Akbar, tahu ilmunya, bacaannya sampai dengan salam, tapi tidak mengerti apa yang kita bacakan, maka untuk mempraktekkan salam rahmat dan barakah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dapat kita. Pahala dituliskan, prakteknya minim dipraktekkan. Itu yang menjadikan orang sholat lisannya masih kasar, orang sholat tangannya masih berbuat maksiat, orang sholat kakinya melangkah pada hal yang tidak benar dan tempat maksiat. Itu yang terjadi. Maka yang harus dilakukan sekarang satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Kenal Abu Bakar enggak? Ah, bagus. Abu Bakar itu satu-satunya sahabat Nabi yang kalau takbir, baru takbir itu langsung nangis. Makanya waktu Rasul tunjuk jadi imam, beliau katakan, ya Rasulullah, jangan saya ini orangnya perasa, takutnya malah nggak khusyuk, makmumnya nanti sulit ikutin saya. Kata Nabi, udah kamu ini banyak protes imam. Kenapa? Karena beliau berusaha memahami bacaan yang dibacakan. Lihat baik-baik. Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Lisannya Allahu Akbar, tapi maaf dalam sholatnya handphone Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung, batalin sholatnya, angkat, halo, bentar lagi sholat. Jauhkan, buang dunia, pasrahkan. Tapi yang penting apa? Anda, saya, kita berikrar dalam sholat, ya Allah, hanya Engkau yang paling agung, yang aku agungkan. Tapi dalam kehidupan bahkan sebelum sholat, kadang aku merasa agung dibanding yang lain, sombong dibanding orang lain, merasa paling berilmu, merasa paling punya uang, merasa paling punya kedudukan. Padahal dalam sholat pun bisa Engkau wafatkan saat ini, ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku taubat. Makanya setelah takbir langsung dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Nah, ya kecil di ujung khatayaya, ya kecilnya itu ngaku salah. Kalau dalam bahasa kitanya gini, ya Allah, aku ini mengagungkan Engkau, mengatakan Engkau yang paling tinggi, tapi aku ngaku salah, ya Allah, aku banyak salahnya. Ngaku tinggi pada orang, sombong pada orang, angkuh dengan tetangga, yang merasa hebat dibanding pasangan. Aku taubat, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku bawa dalam sholat jauh timur dan barat. Aku takut kalau dalam sholat diwafatkan masih membawa kesalahan. Lalu kita pasrah.
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu paham nggak tuh saat dibaca? Itu kan bahasa bebasnya begini, ya Allah, kalaupun engkau wafatkan aku sekarang dalam salatku ini, aku pasrah ya Allah, sepanjang engkau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai salat masih hidup, aku akan berjanji dia orang yang lebih baik dari sebelum aku salat. Itu salat. Terakhir sekarang, salat selesai, sesama muslim sudah baik, belajar ilmunya. Apakah yang tinggal di Pekanbaru ini orang Islam saja? Ada non muslimnya tidak? Ada non muslimnya tidak? Perhatikan tuntunan Nabi. Kalaupun dalam kehidupan kita beribadah, jangan pernah memaksa. La ikraha lakum dinukum, ibadah masing-masing. Tapi ketika diatur hubungan muamalah, interaksi sosial dalam kehidupan, di pekerjaan, bertetangga, berkebun, Anda menemukan di dalamnya bukan hanya orang Islam tapi non-muslim, maka hukumnya berlaku universal bersama-sama. Diatur dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil, Anda tinggal di komplek, ada orang Islam, tetangganya non-muslim, Nabi samakan semua hukumnya. Hukum makanan, hukum senyuman. Senyum kepada yang muslim, senyum pada non-muslim. Anda ketemu tetangga yang muslim senyum, yang non-muslim nggak senyum. Kok nggak senyum, Pak? Maaf ya, ibu kafir sih. Oh, Masya Allah. Itu dicatat oleh malaikat dosa tuh. Tulis. Senyum Anda pada orang Islam harus sama dengan senyum Anda pada non-muslim. Jika ke orang Islam senyumnya 100%, pada non-muslim senyumnya 100%. Izin komandan. Hati-hati nih. Di TNI, di Polri, Jati, di pengadilan, mohon izin, di kantor-kantor, nggak semuanya orang Islam. Mesti adil. Kalau memang yang layak promosi jabatan non-muslim, promosikan. Kalau yang layak yang muslim, promosikan. Tapi tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, sehingga ketika ditanya, dan terima kasih, bukan terima kasih, Islam yang mengajarkan saya untuk bersikap adil dalam tugas saya. Ketika itu dilakukan, maka dia kenal Islam. Kalau kemudian kenal dan memahami lantas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah pahala yang melekat pada amanah kedudukan. Pada Anda yang tidak punya kedudukan tapi bertetangga, Allahu Akbar. Ingat hadis ini, siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal yang ini nih kuahnya. Jadi ini biasa masak sop ayam, ayamnya dia makan, kuahnya dikasih tetangga. Tetangganya tanya, kenapa kami dikasih kuah? Hadis Nabi, Pak. Ini korban terjemahan nih. Maksud Nabi, nanti besok-besok itu orang banyak kreatif bikin bumbu-bumbu. Memang yang dimasak itu cuma, maaf sekali, singkong, tapi bumbunya bumbu rendang. Diambil dari Bukit Tinggi, bikin rendang singkong. Bumbunya rendang, yang dimasaknya apa? Bagi tetangga supaya nggak salah persepsi. Dikiranya memang betul rendang, ternyata rendang bagi. Tapi hadisnya belum selesai. Saya pengen tanya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Nggak ada redaksinya begitu. Makanya ratakan. Bikin rendangnya, kirimkan ke setiap tetangga yang bisa dibagi. Jangan dilewat yang non muslim. Yang Islam bagi, Pak Haji bagi, Bu Haji bagi, Bu Ustadz bagi, tetangga biasa bagi. Tiba-tiba pastor keluar, Pak kayaknya enak rendangnya. Emang sih Bapak sih salah, tokoh kafir. Enggak boleh. Dosa tuh. Itu alih-alih dapat pahala langsung tulis dosa, coret. Datangi, ketuk rumahnya. Selamat pagi, ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki. Nih ada satu panci rendang. Oh Pak Haji baik sekali. Bukan baik, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya untuk berbagi. Kenalkan nama Nabi Muhammad. Besok-besok saat dia mengembalikan panci udah bisa salam. Assalamualaikum Pak Haji. Tuh. Padahal Anda aja haji belum gitu kan. Ajarkan aja enggak. Udah assalamualaikum dan didoakan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau ngembaliin panci. Tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuma mau nanya aja, kira-kira hari ini Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Itu perkara makanan. Ini saya lihat banyak tumbuhan nih. Hati-hati nih.
ada yang rambutan, ada yang durian, yang macam-macam. Cuman di Islam tuh berlaku hukum ini, jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mushtarak, buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta, jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga, ketuk pintunya, sampaikan, Bu, ya Pak, ada apa? Itu ada buah. Ya, saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan, betul, pohonnya punya saya, tapi buahnya ke tempat Ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun ambil aja, nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buahnya. Islam, di mana ada aturan begitu? Cuman itu aturan buat buah aja. Kadang repotnya dia nggak tahu ketika ayam Anda main ke pekarangan dia tuh. Diambil semua. Besok dia datang, Pak, Nabi Muhammad tuh berkah banget ya, ayam Bapak enak banget nih. Nah, saya menginginkan suasana begini nih antara umat Islam itu. Jadi kita internal diperbaiki, sama orang-orang sekitaran kemudian berbuat baik, jaga itu sampai wafat. Jaga itu sampai wafat. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin pulang malam ini. Kenapa pada diam ini? Kan udah gelap banget tuh. Ya, senang tidak kalau pulang? Yakin? Senang tidak? Dibilang senang takut malam ini gitu ya. Dibilang tidak ya pulang. Maaf ya, ini hukum psikologi nih. Di mana-mana semua orang pulang itu senang. Nih saya tanya nih, kalau habis lebaran mau Idul Fitri, mau pulang kampung, senang tidak? Senang kan? Besok lebaran kita mau pulang, saking senangnya kita cari bekal kan? Yang paling hebat tuh begini, dan cuma ada di Indonesia nih. Saya udah cek negara-negara lain nggak ada tuh. Ya, kita punya asosiasi 20 negara, jalan-jalan nggak ada yang kayak Indonesia. Disiapin jauh-jauh hari, tiket-tiket kereta habis, bis-bis makin naik dibeli juga. Yang paling hebat, ada orang yang menyiapkan bekal, pulangnya pakai motor bebek, bekalnya singa. Tahu nggak? Motor bebek tapi bekalnya singa, dus tambah, begitu lewat dus pelepah pisang, tambah lagi satu lagi, kumpulkan banyak. Kenapa? Ketika saya tanya, karena Ustadz saya senang mau pulang. Dan saking senangnya dia tuliskan di belakang pakai kardus, dia tulis dekat knalpotnya itu, sayang aku pulang. Lalu dia telepon ke kampungnya, aku pulang hari ini. Yang di kampung Allahu Akbar, cek rumah karena ada yang mau pulang. Disediakan makanan, yang nggak ada diada-adakan. Yang paling klasik, maaf, yang luarnya itu kaleng biskuit, isinya rengginang. Saya nggak sebut nama karena endorse. Kaleng biskuit isinya rengginang. Tasik banyak ya Bu ya. Itu paling banyak. Kenapa? Karena senang ada yang pulang. Jadi setiap pulang itu biasanya senang. Kalau siap bekalnya. Itu poinnya. Saya tanya waktu satu kali, kenapa Anda nggak pulang mudik? Nggak ada bekal Ustaz. Sifat pulang senang kalau ada bekal. Kalau sedikit bekal, tak ada bekal, tak siap pulang. Jadi setiap disebutkan pulang, semua senang. Ini saya konfirmasi lagi nih, kalau malam ini kita pulang, senang nggak? Udah punya bekal? Maka materi yang kita pelajari malam hari ini, bawa dan terapkan. Tobat dulu malam ini. Dengan tobat gugur semua dosa insya Allah. Kecuali utang ya, awas tuh. Utang tetap bayar tuh. Tobat utang tidak lunas dengan tobat. Ya, yang buruknya hilang, yang utangnya lunasi. Begitu selesai kemudian kosong, pulang dari sini, jalan itu udah bawa pahala. Ada orang pernah bunuh 99 sampai 100 orang. Dia mau tobat. Begitu mau tobat datang pada seorang kiai. Kata kiai itu, kalau yang kayak kamu ini saya nggak bisa bimbing, tapi saya referensikan pada kawan saya yang di sana. Ini sikap bijak. Nggak ada ustadz menguasai segalanya. Kalau bukan pakar di bidangnya, arahkan dan sarankan pada ustadz lain yang menguasai bidangnya. Maka dia jalan ke tempat kiai itu, di tengah-tengah, ternyata ajalnya tiba, meninggal. Di tengah-tengah. Apa yang terjadi?
Ini saking viralnya sampai di era Nabi Muhammad turun ayat An-Nisa surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Taubatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan, catat amalannya untuk menggugurkan dosanya, dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Gak apa-apa, mumpung ada Kapolda. Ada yang pernah bunuh orang? Gak ada. Maaf ya, Anda belum pernah bunuh orang, belum pernah berbuat keburukan seperti orang tadi. Sudah sampai ke tempat ini mengaji, sudah belajar, dapat materi, dapat ayat, dapat hadis, tinggal tobat, pulang, tunggu ajal menjemput, selesai. Kalau belum dengan semua ini yang Allah berikan, belum mampu membuat kita berubah, dengan cara apa lagi dikumpulkan oleh Allah untuk diberikan hidayah? Dan yang datang ini kan dipilih. Siapa yang meminta Anda ke sini? Saya hampir nggak kenal Anda semua, nggak kenal saya. Walaupun guru saya mengajarkan, saya punya kiai mengajarkan begini, nak, kalau kamu ngajar, tatap wajahnya satu-satu. Tatap. Nanti saat malam bangun tahajud, berdoa, bayangkan wajah-wajah itu. Kamu taubat, lalu mintakan ampunan dan kasih sayang Allah untuk semua yang ngaji, yang pernah ngaji dengan kamu. Dan minta sama Allah supaya yang disampaikan merasap ke hati mereka. Mintakan kebaikan kepada Allah. Saya tidak kenal dengan Anda pada umumnya, tapi yang terpilih hadir di sini, Anda siapa yang menggerakkan? Bukan karena Adi Hidayat nggak ada apa-apanya. Kalau bukan Allah yang berkehendak, mustahil Anda pengen datang dari jam 4. Ada yang bilang jam 2. Datang duduk-duduk nunggu, siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah sayang pada bapak dan ibu, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, untuk apa dikumpulkan kita duduk sampai malam hari ini? Bertakwalah kepada Allah, karena waktu pulang itu tidak kita ketahui. Bisa jadi Anda duluan, saya belakangan, bisa. Atau keadilan Allah terjadi, diputar, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Salah ya? Ya. Ini saya kasih motivasi yang terakhir nih. Maaf, sampai jam berapa kita ini? 12, 10 ya. Udah silakan etikaf sampai jam 12. Saya habis ini selesai. Lihat sini. Ini kisah sering saya viralkan di berbagai tempat untuk motivasi. Saya sering nyampaikan cerita, bukan ngarang-ngarang. Ini kisah asli. Ada seorang kakek tua. Sudah pasti kakek tua ya. Tinggalnya di daerah Pasar Rebo ke atas. Pekerjaannya sederhana, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi orang yang sangat viral di lingkungan langit. Itu bahasa singkatnya begitulah yang saya bahasakan. Dari mana bisa menyimpulkan demikian? Ini kakek cuma jagain musola di daerah, di desa. Tapi tiba-tiba datang orang Qatar ke tempat itu dan mengatakan, saya ingin merenov musola ini supaya menjadi lebih besar dan bagus. Saya cuma tanya pada Anda, tolong pikirkan tuh, di mana orang Qatar, dari Qatar ya, Qatar bukan Tanah Abang tuh, ya. Dari Qatar datang ke Pasar Rebo, ke kampungnya ke atas, bertemu dengan kakek itu dan mengatakan, saya pengen renov musola ini dan Anda yang harus merawatnya. Perhatikan cara Allah memuliakan seorang hamba. Sepakat kakek itu direnov. Begitu jadi, dimaksimalkan mengerjakan amanah itu. Yang ngepel, yang ngelap, yang bersihkan, yang adzan, yang qomat, yang imamin kakek itu. Yang luar biasa. Kamis nih, sama persis nih kita malam Jumat, Kamis ba'da asar.
Beliau setelah menunaikan tugas sedang puasa, nunggu-nunggu buka. Berkhidmatnya di rumah Allah, bekerjanya karena Allah, hidupnya dimuliakan Allah, diwafatkan pun dalam keadaan terbaik, hari baik, sedang puasa di rumah Allah ba'da asar. Cuman tiduran di karpet dan cara wafatnya indah, merem melek nunggu buka, meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulang. Ketika dia berniat mendekat kepada Allah, diwafatkan di tempat dia bertugas dalam keadaan termulia, mengenakan pakaian terbaiknya, sedang ada di rumah Allah, selepas dia sholat, sedang berpuasa, nunggu berbuka, tidurnya enak banget, merem melek, meninggal. Tuh hati-hati belakang tuh, saya lihat ada yang merem melek tuh ya. Lihat itu. Maka saya mau katakan setelah ini kita berdoa, pulang ke tempat masing-masing, istiqomah di jalan Allah. Ya, sama Allah dekati sholat yang baik mulai sekarang. Perbaiki di keluarga, jangan Anda bahagia tenang duduk, ternyata di rumah belum selesai. Sama istri masih saling cemberut-cemberutan, sama anak belum selesaikan. Pulang dari sini islah. Dengan tetangga selesaikan. Supaya tugas kita selesai saat pulang nyaman. Terakhir, untuk teman-teman di TNI, di Lanut ini khususnya, kemudian juga ada yang Allah berikan kemuliaan dengan seragamnya di Polri, Kejati, pengadilan dan yang lain-lain sebagainya. Seragam itu bukan hanya kehormatan dunia, Pak, tapi itu persaksian yang dibawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbahagialah di posisi Bapak ini, ternyata seragam itu dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikenakan pada nilai kebaikan, dia yang menjadikan status kita terhormat di hadapan Allah. Perhatikan kalimatnya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dekati Allah pemilik bait ini yang telah memberikan ketahanan dalam ekonomi dan kekuatan dalam keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Para ulama ada beberapa yang menafsirkan orang-orang yang tugasnya menjaga ketentraman, keamanan, kenyamanan demi masyarakat itu tenang, bisa ibadah tenang, baca Quran tenang, kerjanya tenang, ibadahnya nyaman dan dikenakan seragam itu, maka dia masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Kalau wafat, seragam itu mengantarkan dia terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seragam itu dilumuri dengan nilai-nilai maksiat, maka itu yang merendahkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekarang kita akan saling mendoakan. Kita doakan sama-sama, masyarakat saling mendoakan. Kemudian yang Allah titipkan amanah dengan ilmu seperti kami para ulama, kita doakan supaya diikhlaskan, mencerahkan, menyatukan. Ya, saya harap terutama musim-musim sekarang jangan terpecah belah. Saya ulang, ini tegas saya sampaikan, jangan terpecah belah, jangan saling merendahkan. Kita doakan karena yang paling penting itu NKRI-nya. Ulama kita, pejuang kita telah mengeluarkan keringat, darah, air mata untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kemudian kita terpecah, jangan kita teradu domba, kita kokoh dekati Allah. Silahkan masing-masing punya pilihan masing-masing, tapi jangan merendahkan satu dengan yang lainnya. Siap? Takbir. Baik, malam ini live. Yang nonton kita sedunia nonton insya Allah. Dan ada satu spesial, ahli-ahli Quran yang sekarang sedang live, mereka keluar dari Goa. Dari Goa di Sulawesi, kami punya program pendidikan untuk calon imam, calon khatib, calon da'i. Ini sedang nonton live kita semua di Sukabumi, Hubud Dunia. Sukabumi bahasa Arabnya Hubud Dunia. Lagi nonton kita, sengaja ingin melihat bagaimana Aqsa berjalan dari Pekanbaru. Kita ingin kirimkan pesan pada malam hari ini. Insya Allah dari Pekanbaru kita ada kekompakan dan persatuan. Kita ingin percikan rahmatan lil alamin sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semua yang terkait dalam kehidupan ini mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi, dan khususnya Lanut Resmi Nuryadin ini, sekali lagi semua yang ada di sini 1.100 orang kurang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Ya. Mari kita berdoa dengan menundukkan hati kita. Saya minta izin supaya bisa duduk dulu supaya berdoanya lebih nikmat, lebih nyaman dan lebih khusyuk insyaallah. Bismillah.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di lingkaran majlis ini, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Allahumma alif ya Allah qalbahu ya arhamar rahimin liyatuba ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat di tempat ini, mohon sentuh hatinya, lembutkan jiwanya agar mau bertobat sebelum ia wafat dan kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara jamaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allah asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang Kau uji dengan kesulitan seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma idza kana hunalikal aba wal ummahat ya Allah yusabbibul isyan fi auladihim ya Allah, Allahumma afu anhum waghfir lahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau maha mengetahui jika ada dalam majlis ini para orang tua yang berbuat maksiat, yang karena itu anak-anak mereka ya Allah jauh darimu, tidak mengenalmu, sulit menunaikan sholat karena sebab maksiat kedua orang tuanya. Maka di tempat ini ya Allah, mohon sentuh hati kedua orang tua itu untuk bertobat. Terima tobat mereka ya Allah, ampuni mereka, maafkan kesalahan mereka ya arhamar rahimin. Wa idza kana hunalika minal auladi arhamar rahimin bisabab ma'siyatihim ya Allah yub'idu walidihim anka ya Allah fa'fu anhum waghfir lahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada anak-anak durhaka di tempat ini ya Allah, yang sempat mengabaikan kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak mengenal Allah, maka ampuni dosa anak-anak itu. Sayangi mereka ya Allah, hapuskan segala kesalahannya. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segala kebaikan, kemuliaan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulmu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa janibna minat tafraqah, wahid sufufana ya Allah, wahdi ulama'ana, wahdi umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Ya Allah, satukan masyarakatnya ya Allah dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Ya Allah, satukan masyarakatnya dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Berikan kami kemampuan untuk menaati-Mu di negeri ini ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk mencintai negeri ini dalam ketaatan kepada-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Berikan kemampuan untuk mencerahkan dan menyatukan umat, jauhkan dari sifat-sifat perpecahan. Jaga para pemimpin kami ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar adil dalam mengemban amanah. Ringankan hisab mereka di hari kiamat ya Allah, dengan kedudukan yang Kau titipkan kepada mereka. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin. Allahumma zid quwwatal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ya Allah ikhwatana fi Palestin wa harril masjidil aqsa. Allahumma ya Allah, tubna ilaika taubatan nasuha waghfir lana dhunubana wa khaffif lana hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusri ikhwatina ya Allah fi Palestin. Ya Allah, mohon berikan kekuatan, kelapangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, kuatkan perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah, hadirkan kedamaian dalam kehidupan di muka bumi ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, hanya yang mampu mengirimkan doa kepada saudara-saudari kami di Palestina. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan kami yang tak mampu membebaskan Al-Aqsa. Allahumma ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, mohon saksikan ya arhamar rahimin, kami bertobat di malam hari ini dari semua kesalahan dan dosa yang kami kerjakan. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan.
Allahumma idza kana hunalika baqiyatan min hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika malam ini atau esok masih ada kesempatan kami untuk hidup, maka mohon bimbing kami untuk memperbaiki kesalahan kami dan menata sisa hidup kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi laila akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan mohon ya Allah, bila malam hari ini adalah tiba ajal kami untuk kembali kepadamu, maka mohon jadikan malam ini untuk kami husnul khatimah. Khaffif lisanana laqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Mohon ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan jawabanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau ridha dengan pemberianku. Kau masuk dalam golongan hambaku. Aku terima taubatmu, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ashtaqna bi rasulillah. Allahumma ashtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Allahumma ashtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami tak pernah membersamai beliau di dunia ini, bahkan tak mampu melihat beliau di alam mimpi. La tudayya fursah lana ya Allah, naltaqiya ma'a Rasulullah fi jannatikal firdaus fi kautsari Rasulillah. Ya Allah, mohon jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk menatap Rasulullah di jannahmu ya Allah, di telaga kautsarnya ya Allah. Jadikan kami termasuk umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika. Karena itu kami mohon ya Allah, perbaiki keadaan kami supaya bisa lebih baik dan lebih dekat denganmu ya Allah. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan sifat-sifat kami yang dari yang buruk menjadi baik. Bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran yang buruk. Bersihkan lisan kami dari sifat-sifat yang buruk, pandangan kami dari keburukan, hati kami dari sifat-sifat kotor. Malam hari ini kami bermohon ya Allah, Allahumma barik ya Allah biladana Indonesia. Ya Allah, berkahi ya Allah negeri kami Indonesia ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada siapapun di negeri ini ya Allah untuk menjadi baik. Kami sayang mereka ya Allah. Berikan hidayah pada tetangga kami, teman-teman kami ya Allah. Kami sayang dengan mereka. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat dalam keburukan. Kami mohon ya Allah, berikan hidayah untuk siapapun. Ya Allah, jadikan di antara kami saling menyayangi. Jadikan di antara kami ya Allah saling memuliakan. Jauhkan sifat-sifat tercela ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna ni'matal istiqamah fil hayat wa ni'matat tumanina fil wafah. Ya Allah, berikan kami nikmat istiqamah dalam kehidupan dan tumaninah ya Allah dalam kematian. Jadikan kematian indah bagi kami seperti kami mengalami kehidupan yang indah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fir amwatana ya Allah, kafir anhum sayyi'atihim wa nawwir quburahum. Ya Allah, jika ada orang tua kami, kerabat kami, ayah ibu kami telah mendahului kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan di dunia untuk mereka, muliakan mereka di alam kuburnya. Terangi kubur mereka ya Allah. Kami belum sanggup berbuat baik untuk mereka sampai hari ini, maka jadikan sisa hidup kami ya Allah mengalir jariah untuk menerangi kesendirian mereka di alam sana. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Barik ya Allah hadzal makan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang mulia pemberi berkah, berkahi tempat ini ya Allah. Allahumma berkahi ya Allah tempat ini, lanu nusmin riyadin ya Allah. Jangan biarkan ada satu maksiat terjadi menetes di tempat ini ya Allah. Jadikan ini sebagai bukti kami pernah bersujud di tempat ini ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang mendirikan tempat ini. Berkahi siapapun yang membangun di tempat ini. Berkahi keluarga mereka ya Allah. Jika sakit mohon sembuhkan, jika sulit mohon ringankan, jika gelisah mohon tenangkan, dan pancarkan kebahagiaan itu bagi kami semua yang hadir saat ini. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.